Kita ada di ujung daripada tahun 2022. Tetapi saya mau berkata, jangan lewatkan tahun ini tanpa kita healing dan introspeksi. Saudara, biarkan kita disembuhkan dari semua luka kita. Biarkan semua pengalaman menjadi kekayaan. Tetapi jangan biarkan pengalaman menjadi trauma. Saudara, dan biarkan kita memasuki tahun 2023 dengan sukacita yang meluap-luap, kekuatan yang baru, dan semangat yang baru. Saya ambil sebuah ayat yang luar biasa. Yesaya 57 ayat 17 dan 19. Aku murka karena kesalahan. Aku menghajar. Aku menyembunyikan wajah. Tetapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Aku telah melihat jalan itu. Dan aku kepepet. Semua dimulai dari keinginan hati. Tetapi Tuhan menghajar. Tuhan tidak bisa kompromi dengan dosa. Setiap dosa selalu ada hukumannya. Tetapi Tuhan juga tidak berhenti cuma sampai mengajar. Saudara, Alkitab berkata, ayat ini berkata, aku ingin menyembuhkan. Aku mau menuntun. Aku mau memulihkan. Bahkan aku mau menghibur. Dan bahkan Tuhan mau merubah semua nyanyian kabung menjadi puji-pujian. Kita punya Tuhan yang ajaib. Di akhir tahun mari kita introspeksi. Seberapa banyak kita satu tahun ini memakai cara kita. Seberapa banyak satu tahun ini kita mengikuti hati kita dan bukan hati Tuhan. Seberapa banyak sepanjang tahun ini kita tidak menyangkal diri, tetapi kita menyangkal Tuhan dan kehendaknya. Seberapa banyak tahun ini kita tidak berserah, tetapi kita menyerah kepada keadaan. Seberapa banyak tahun ini kita tidak taat, tetapi kita ngotot dengan maunya kita. Hari-hari ini ambil keputusan. Saudara, kita tidak bisa terus begini. Ini waktunya kita sungguh-sungguh introspeksi. Berapapun banyaknya saudara, pelanggaran kita, kesalahan kita, mari tulis semuanya. Mari hadapkan kepada Tuhan. Dan mari berkata, Tuhan, biarkan aku mengakhiri tahun ini dengan pertobatan. Dengan berbalik dari jalanku yang salah kepada jalan-jalan yang baru. Saudara, hari itu cucu saya yang baru berusia 2 tahun. Saudara menari dalam kebaktian, bersukacita. Kemudian dia ngantuk, saudara. Dan pada waktu dia ngantuk, dia ambil kasurnya sendiri di tengah-tengah kebaktian. Saudara, dan dia taruh saudara di depan. Saudara, dan dia gelar dan dia mau tidur. Saudara, dan saya lihat itu, saya langsung berkata, no. Tidak ada tidur di kebaktian dan tidak ada tidur di depan. Saudara, dan saya melihat, saudara, ada sebuah sikap yang sangat praktis, saudara. Saudara, dia menahan tangis, tetapi dia ambil itu kasurnya, dia angkat sendiri, saudara, dan dia kembalikan ke belakang. Dan dia bertahan tidak tidur sampai selesai kebaktian. Baru dia tidur. Saudara, ini anak umur 2 tahun. Tapi dia menunjukkan sikap praktis dalam bertobat, saudara. Banyak orang berpikir dia bertobat, tetapi dia mengeluh, dia marah, dia meratap, dia ngambek, dia tetap pada keadaannya. Itu tidak berubah. Itu tidak bertobat. Itu tidak membawa kebaikan. Itu adalah kesia-siaan. Tetapi apa yang dilakukan oleh cucu saya itu simple. Saudara, dia menahan tangis. Setiap kita harus menahan tangis. Setiap kita harus menahan pada waktu kita direndahkan, dihajar, dan dididik. Saudara, dan dia angkut itu kasur. Dia kembalikan. Saudara, artinya mari kembalikan pada posisi yang benar. Saudara mungkin berkata, saya salah pacaran, putuskan sekarang juga. Walaupun engkau harus melakukan dengan menangis. Kembalikan pada posisinya. Yaitu engkau hidup bagi Tuhan. Mungkin engkau berkata, Bu, saya salah, saya berhutang. Saudara, mari mengaku, mari jual apa yang bisa dijual.
dan kembalilah pada posisi yang benar. Walaupun engkau menjual dengan meratap, saudara. Mari jual semua bajumu, tawarkan di online, saudara. Tetapi engkau harus mencoba kembali di jalan Tuhan. Itulah yang namanya bertobat. Itulah yang namanya introspeksi. Saudara, tetapi Tuhan tidak mau kita sampai situ. Tuhan ingin memulihkan kita. Dan setelah itu, saudara, jangan berlambat-lambat. Jangan menjadi orang yang menjauh dari Tuhan. Saudara, apa yang cucu saya buat setelah itu, dia memeluk saya. Saudara, dia memeluk saya. Saudara, itu cara dia berkata, "Oma, aku mengerti." Dia tidak marah dengan saya. Dia tidak lari dari saya. Dia memeluk saya. Saudara, berapa banyak orang pada waktu dihajar Tuhan, dia lari. Kalau saudara ingin dipulihkan, kalau saudara ingin mengalami kemuliaan Tuhan, maka tidak ada jalan lain, mendekatlah. Seperti anak bungsu yang tertatih-tatih harus kembali kepada bapaknya. Saudara, Tuhan sangat ingin menghibur. Tuhan sangat ingin merubah setiap lagu kabung menjadi lagu puji-pujian. Tapi apakah saudara mau mendekat? Saudara, apakah saudara mau dihibur Tuhan? Apakah saudara mau dipeluk? Apakah saudara mau dipulihkan? Apakah saudara mau disembuhkan? Karena seringkali bukan Tuhan tidak mau, tetapi kita mundur, menjauh, pergi dari hadiratnya. Kita memilih berkumpul dengan orang-orang yang negatif. Kita memilih saudara terus berkubang di dalam dosa. Kita memilih untuk terus sakit hati. Dan hari ini sekali lagi, mari rubah. Biarkan hidup kita benar-benar berani untuk mengikuti Tuhan. Saya mengikuti Tuhan 55 tahun. Dan saya tidak pernah melihat Tuhan curang. Saya tidak pernah melihat Tuhan membiarkan saya. Saya tidak pernah melihat Tuhan salah dalam semua penetapannya. Saya melihat jalannya sempurna. Saudara, ada saat di mana saya harus mengikuti jalannya dengan air mata. Ada saat saya harus mengikuti jalannya dengan kaki yang sepertinya tertusuk duri. Tapi ujungnya tidak pernah menimbulkan kesakitan. Ujungnya menimbulkan kemenangan, kekuatan, lawatan, sukacita, dan keajaiban. Hari ini, undangan ini buat kita semua. Tutup tahun ini dengan introspeksi. Tutup tahun ini dengan bertobat. Tutup tahun ini dengan lari sekuat tenaga dalam pelukan Tuhan. Tutup tahun ini, biarkan Tuhan memulihkan, menghibur, mengangkat, memeluk saudara. Dia punya cara yang sangat unik untuk memulihkan kita. Dia punya cara yang sangat unik untuk mengangkat kita. Saya punya satu kesaksian. Ada seorang bapak, saudara, dia main saham habis sampai bangkrut, saudara. Dan hari itu dia menyerah. Dia berbalik, dia introspeksi, dia jual semua rumahnya untuk nutup hutang. Dan dia mulai masuk dalam doa. Setiap hari dia berteriak, Yehovah Jireh, Yehovah Jireh. Dan saudara, tiba-tiba ada teman yang menelepon. Dan dia dijadikan direktur dalam sebuah perusahaan. Karena direkturnya meninggal karena COVID. Saudara, dalam seketika tiba-tiba dia jadi direktur. Semuanya dipulihkan. Dia bilang semudah membalik tangan. Tuhan memulihkan hidupnya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi apakah kita mau berlari kepadanya? Tuhan menunggu saudara.